seperti kita berperang, tetap harus hidup dan bisa menghidupi anak-anak gitu. Sebagai orang tua gitu kan, apa sih yang nggak kita perjuangkan untuk anak Meninggalkan Indonesia, mayoritas pendidik itu tidak bertanggung jawab. kalau ibu menjadi seorang yang kuat, anak ibu akan kuat. Kepada seluruh sahabat perempuan, kita tidak boleh berhenti bermimpi. Kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu. Dan tadi menyambung pertanyaan dari Mbak Diros ya. Iya. Dari pertama juga udah berasa, dari berkurang gitu. Yang agak enak, yang enak banget ya sekarang udah, kata saya mau udah 90% lah. Iya, yakin ya Ibu ya? Yakin. Apakah Ada timbang rasa dari sariawannya agak ini dikit gitu. Iya. Tapi memang berkurang sekali Ibu. Udah jauh berkurang ya. Apa tadi cek kembali ke dokter? Kalau sekarang belum. Oh, belum. Kalau tadi aturan juga mau dibawa belum lama sesungguhnya sih. Ini lupa saya sih. Iya, karena sudah yakin ya Ibu Iya, ya. udah yakin, ya. Saya Kesembuhannya udah dirasakan ya, Iya. Bu ya. Iya. Sekarang kemarin ya dari dokter THT itu 2. Itu obatnya diminum nggak ada yang ada rasa enak dikit, nggak ada. Tidak ada yang Nggak sentuh ada. juga ya, efeknya Iya. tidak ada ya. Sampai 2 itu. Padahal sudah masuk berbagai macam obat begitu ya. Bukan berbagai macam lagi, udah bingung. Obatnya banyak banget. ya. Tapi alhamdulillah dengan Pak Ustadz Sony tanpa obat ya Ibu, tanpa pijat sama sekali ya. Tanpa jamu-jamuan, Ya, cuman dari magic minyak ya. cuman dari minyak. Dioleskan saja kan Iya. ya. Terus media air putih. Iya, sama sholat itu tadi. Iya, salat khusyuk. Iya, betul sekali. Itu membantu sekali ya Ibu ya. Ya, dan pemirsa, sekali lagi jika Anda ingin mendapatkan solusi dalam kesehatan ya, seperti Ibu ini yang tanpa pijat-pijat, Tanpa alat-alat, Obat-obatan. tanpa obat-obatan yang mungkin bahan akan kimia ya, mengandung terus bahan kimia. jamu-jamuan, Betul. terus magic ya. Silahkan datang aja ke tempat terapi kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor telepon 021-858-2029. Dan insya Allah Bapak Ustadz Sony Sutrisna dapat menangani berbagai macam keluhan kesehatan Anda. Betul sekali. Dan kita akan terima buka telepon ya. telepon dulu, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Dari siapa di mana, Pak? Dari Pak Iksan di Tangerang. Bapak Iksan di Cikarang. Silakan langsung saja Bapak keluhannya mungkin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau keluhan sih kayaknya belum ada, cuman ada satu yang ingin saya sampaikan karena saya aktif mendengarkan ini. Oh iya, Silakan silakan. Bapak. Masalah tadi saya kayaknya mantap sekali isinya. Cuman mungkin yang perlu ke depannya itu yang bacanya sih ahlinya kayaknya yang bagus. Iya, mohon maaf, Bapak. Kalau bisa nanti untuk pembacaan ayat Al-Qur'annya itu yang ahlinya. Oh, begitu. Iya, ini sekedar kritik dan saran mungkin ya Bapak ya, dari Bapak ya. Tapi Mama tidak ada keluhan sama sekali Bapak ini. Bapak, halo? Sayang sekali terputus ya. Iya, tapi terima kasih atas masukannya ya. Sarannya ya. Semoga kita bisa pertimbangkan nanti ya. Benar. Dan ya mungkin Bapak tadi tidak memiliki keluhan. Kita doakan selalu sehat walafiat ya Bapak ya. Terima kasih. Terima Dan kasih, kami Bapak. masih mengundang Anda pemirsa untuk dapat menghubungi kami di 0215155111. Mungkin seputar keluhan penyakit yang diderita oleh Bapak atau Ibu yang ada di rumah ya. Mungkin keluarganya juga boleh. Ya, Mbak Diros. Teman-temannya, kerabat-kerabatnya. Iya. Iya pemirsa, temukanlah keampuhan terapi kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor telepon 021-858-2029 atau 8500413. Dan terapi kalbu tanpa menggunakan obat-obatan, jamu-jamuan, alat-alat pijat dan magic ya. Dan khusus bagi Bapak Sony Sutrisna menggunakan kebersihan hati, kekuatan doa Asmaul Husna yang bernilai tinggi dan kebersihan hati.
Iya, betul sekali Mbak Aniras. Dan Anda juga dapat mengunjungi situs website kami di www.torosol-indonesia.org. Baik, mungkin sedikit pertanyaan kepada Pak Ustadz Sony ya mengenai tadi Ibu Sri Sunarti nih Bapak. Nah, apakah Bapak menemukan mungkin berbagai kesulitan karena ini banyak juga ya yang diderita oleh ibu ya, ada sariawan, ada sakit segala macam. Nah itu darah tinggi. mungkin pada saat mendeteksi mungkin ada kesulitan Bapak. Iya, sekali lagi yang bisa memberikan kesembuhan kan Allah. Betul sekali. Manusia tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa berdoa dan bermohon. Pada saat itu kita lakukan deteksi, ternyata di daerah kepala memang sedikit tegang. Ya. Nah, ketegangan di daerah kepala itulah yang memicu akhirnya sakit di sini, sakit di sana, sakit di mana-mana. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema kita pada pagi ini yaitu sembuh berkat salam kiri. Ternyata kalau kita dalam hidup ini kita terus secara rajin melakukan perang melawan kotoran hati, akibatnya ego kita akan mengecil. Nah, kalau ego kita mengecil, insya Allah hidup kita akan jauh lebih rileks. Betul. Hidup kita jauh lebih santai. Iya. Kenapa? Karena kalau hidup kita tidak rileks, hidup kita tidak santai, kepala kita tegang, ternyata itulah yang memicu segala macam bentuk penyakit akan timbul. Iya. Bahkan ada satu penyakit yang mungkin kita sangat takuti, cancer misalnya. Ternyata cancer itu sudah ada di dalam diri setiap manusia. Nah, dia tidur, tapi dia akan bangun kalau kepala kita tegang. Tegang ya Pak ya. Jadi sekali lagi, cancer sudah ada di dalam diri setiap manusia. Iya. Dan dia akan bangun kalau kepala kita tegang. Maka sebaiknya jangan kita bikin kepala kita tegang. Iya, kecilkan ego kita ya. Baik, dan kita akan buka penelpon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa di mana? Ibu Mimi di Bogor. Iya, Ibu Mimi. Silakan langsung saja Ibu keluhannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini di rusuk kanan saya kadang-kadang suka berasa agak sakit ya. Kemudian dada saya rasa seperti begah gitu. Agak sesak sedikit gitu. Sesak ya Ibu ya. Rasa sesaknya ini terjadinya intensitasnya bagaimana Ibu? Apakah setiap waktu, sering, atau sewaktu-waktu? Sewaktu-waktu aja. Sewaktu-waktu ya, namun terasa sangat sesak ya. Agak panas gitu. Panas juga ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah menghubungi kami. Insya Allah dapat segera ditangani ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Meme tadi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Kita lihat lagi. Satu ini. Yang kualitasnya benar-benar ya menggetarkan kancah musik. Pastinya Indie Best Camp. Dan ini the best of Indie Music hanya di JAK TV. Masih bersama kami dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan menjawab pertanyaan Ibu Memi tadi ya Bapak ya. Ada rasa sesak di dada yang intensitasnya kadang-kadang namun rasanya ada panasnya juga namun sangat sesak begitu Ya, Bapak. nyeri. Iya, itu tadi. Jadi tadi dari deteksi terlihat di daerah kepala tegang ya Bu ya. Ini maaf nih saya harus bicara apa adanya. Kepala tegang. Iya.
Nah, saran saya sebaiknya untuk sementara makanan-makanan yang mengandung kolesterol sebaiknya dihindari dahulu karena kepalanya tegang sekali. Nah, ketegangan di daerah kepala inilah yang akhirnya memicu ada sedikit energi yang kurang enak di daerah dada. Nah, energi yang kurang enak di daerah dada itulah yang setiap saat pada saat kepalanya tegang kali dia bereaksi. Maka seperti kayak ditekan ya, dada seperti kayak ditekan, seperti ngap, seperti sesak. Nah, itulah salah satu efek daripada ketegangan di daerah kepala. Maka para pemirsa dimuliakan Allah, lebih baik kita cegah daripada kita berobat. Gak ada enaknya kita berobat. Saran saya lebih baik kita cegah. Nah, terapi kolbu mengajak diri saya dan kita semua agar supaya kita jangan menjadi langganan penyakit. Maka lakukan perang sepanjang masa melawan kotoran-kotoran hati, melawan iri, melawan dengki, melawan buruk sangka, ya, melawan sombong. Kenapa? Karena ternyata perjalanan kita pada saat kita di kehidupan ini, kalau kita sering melakukan perang melawan kotoran hati, insya Allah ego kita akan mengecil. Nah, kalau ego kita mengecil tanpa kita sadari, kita menjalani kehidupan ini jauh lebih rileks, jauh lebih santai. Kita bertemu dengan orang yang sepaham dengan kita, kita senyum. Kita bertemu dengan orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak seideologi dengan kita tetap senyum, bahkan lebih senyum. Karena apa? Karena ternyata pada saat kita bertemu dengan seseorang tidak sepaham dengan kita bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak seideologi dengan kita, ternyata di sanalah Allah menunjukkan bahwa dirinya adalah Sang Maha Kaya. Dengan beraneka ragam yang ada di alam jagat raya inilah, justru disitulah kita banyak belajar mengenal ilmu alhamdulillah. Betul. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kalau kita selama ini artikan terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada Allah, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal ternyata alhamdulillah artinya bukan terima kasih. Alhamdulillah artinya segala puja dan puji bagimu ya Allah. Artinya apa? Artinya umat Islam setiap saat, pada saat mengucapkan alhamdulillah, seharusnya pada setiap saat itu pula umat Islam mengagumi keanekaragaman, keaneka perbedaan dari seluruh ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Nah, para pemirsa, bagaimana kita bisa mengagumi keanekaragaman tadi kalau kita masih dibelenggu oleh ego yang ada di dalam diri kita? Saya pikir itu yang harus kita jadikan PR berat buat kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Terus perang melakukan kotoran hati agar kita rileks menjalani kehidupan ini, sehingga penyakit dapat kita cegah, karena tidak ada yang enak untuk berobat. Iya, memang sih, memang itu berat sekali ya. Namun apabila kita sedikit-sedikit mencoba terkikis ya, betul sekali kotoran hati kita, ya dengan mungkin obatnya dengan banyak sholat khusyuk, banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca kitab-kitab Allah dan arti-artinya, dan banyak berbuat kebaikan, mungkin bisa sedikit-sedikit bisa terkikis itu semua ya. Dan sedikitnya mungkin ilmunya bisa dituang ini di dalam buku yang dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna. Itu ada dua, yaitu salat untuk memperbesar periuk rezeki dan power of soul, seorang penyembuh. Betul sekali. Iya, di mana di sini diterangkan tentang bagaimana kebersihan hati, bagaimana cara khusyuk dalam salat, dan bagaimana untuk penyembuhan diri sendiri. Betul sekali. Dan nanti di akhir acara kita juga akan ada doa ya dari Pak Ustadz Sony Sutrisna. Jadi pemirsa dapat menunggu atau stay ini sampai di akhir acara ya pemirsa ya. Dan besok kita akan ada medikan terapi kalbu juga, dan akan ada transfer energi. Dan baiklah, mungkin kita akan melihat dulu jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Medica Natura Terapi Kalbu.